Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli anwarifakum ismi hafidhah min kismi ta'lim al-lughatul arabiyyah bil fasl sadis jim. Aywa, sabahul khair. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Aywa, pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari atau menilai hasil RPP teman saya atau partner saya yang bernama Elis Jannatul Ma'wah. Kebetulan dia sekelas dengan saya, kelas 6C, semester 6C. Nah, kebetulan dia itu mengambil RPP judul At-Ta'aruf kelas 7 semester 1. Ayo kita masuk ke poin pertama untuk menilainya. Poin pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kesesuaian tujuan dengan indikator pencapaian kompetensi. Saya memberi nilai 4 karena kan tujuannya itu tidak sesuai dengan IPK-nya. Kemudian dia hanya menyantumkan tujuan dua poin. Kemudian 2 poin tersebut hanya mencakup ke umumnya saja. Kemudian yang kedua yaitu kata kerja operasional yang digunakan dapat diamati dan diukur. Nah, saya kasih nilai 10 karena memang sesuai, seluruhnya itu menggunakan kata kerja yang operasional dan dapat diamati dan diukur. Kemudian dalam tujuan pembelajarannya, nah tujuan pembelajarannya di sini saya beri nilai 10 dikarenakan memang sesuai, jadi mencakup sikap disiplin, kemudian kerjasama, kemudian pengetahuannya yang pengetahuan dalam berpikir, kemudian tinggi tingkat, kemudian tinggi tingkat atau hot, kemudian dalam berpikir kritis, kemudian keterampilannya menggunakan alat ukur dan melakukan percobaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Nah, pada perumusan tujuan di sini saya beri nilai 8 karena memang sesuai, mencakup A, B, C, D, audien, kemudian behavior, condition. Nah, contohnya itu seperti siswa dapat mengidentifikasi kata-kata yang berkaitan dengan at-ta'aruf, tapi masih kurang tepat. Kemudian kita masuk ke poin 2 yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di mana kesesuaian materi pembelajaran dengan KD dan indikator yang akan dicapai. Nah, di sini saya akan beri nilai 4 karena masih kurang sesuai dengan KD dan indikator yang akan dicapai dan tidak menjelaskan secara rinci, kemudian tidak lengkap. Selanjutnya yaitu susunan materi pembelajaran. Pada susunan materi pembelajaran di sini tidak berupa materi pokok yang tertulis secara berurutan dan tidak lengkap, jadi saya beri nilai 1. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bahan ajar. Bahan ajar di sini saya akan beri nilai 5 karena hanya memuat fakta, kemudian prinsip atau konsep atau prosedurnya saja. Kemudian kita masuk ke poin ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, pada strategi pembelajaran di sini ada model pembelajaran, kemudian pendekatan, kemudian ada model pembelajaran. Nah, di sini saya akan beri nilai 8 karena ditulis secara lengkap, tetapi masih kurang sesuai pada karakteristik materi yang akan diajarkan, kemudian pada karakteristik siswanya. Kemudian masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran di sini RPP-nya sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Jadi saya akan beri nilai 9. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahapan kegiatan pelajaran di sini saya akan memberi nilai 10. Nah, karena memang mencakup tahapan dan pendahuluan, inti dan penutup, serta pada RPP-nya itu disertai dengan alokasi waktu di setiap tahapannya. Kemudian kita masuk ke pemilihan
penerapan discrete learning. Nah, pada penerapan tersebut di mana langkah-langkah pembelajarannya itu mencerminkan discrete learning. Contohnya seperti pembentukan kelompok, kemudian pengamatan. Jadi saya akan beri nilai 8. Selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran. Nah, pada pemilihan media pembelajaran di sini saya akan beri nilai 7 karena di situ kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian kondisi kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang akan disapainya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin 5, yaitu pemilihan sumber belajar. Nah, untuk poin keempat yaitu yang tadi ya, pemilihan media pembelajaran. Nah, pada poin 5 di sini saya akan beri nilai 5 karena hanya mencakup satu saja, seperti buku cetak atau handout atau bahan ajar seperti elektronik. Kemudian kurang memperhatikan relevansi dan kemutakhirannya. Selanjutnya kita masuk ke poin 6. Poin 6 di sini poin yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada evaluasi di sini cakupan aspek penilaian. Saya akan beri nilai 10 karena memang RPP-nya itu mencakupi aspek-aspek seperti aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya kesesuaian penilaian dengan tujuan atau indikatornya. Nah, di sini saya akan beri nilai 7 karena evaluasinya itu masih kurang mencakupi indikator atau tujuannya. Baik ya, di sini saya akan membahas tentang komponen penilaian. Nah, pada komponen penilaian di sini RPP-nya itu tidak lengkap, hanya terdiri tes atau swab. Jadi saya akan memberi nilai 5. Kemudian yang terakhir yaitu merencanakan kegiatan pengayaan atau remedial. Nah, di sini saya akan beri nilai 5 karena RPP-nya itu tidak melakukan kegiatan pengayaan atau remedial, jadi tidak terlampir di situ seperti itu. Dan saya pernah yang terakhir itu saya pernah melihat di Google gitu. Saya akan memberikan sedikit. Saya di situ setiap KD itu harus memiliki indikator atau IPK-nya itu 2, maksimal minimal itu 2, seperti itu. Syukron, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan dari saya pribadi. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.